Tuhanku, serang sekali orang-orang bertanya kepadaku, apa cita-citaku? Aduh, aku bingung banget. Dan cita-cita itu penting sekali ya. Kalau nggak punya nggak apa-apa kan? Ya jalani hidup dan nanti saja. Bener nggak sih kok aku jadi ragu? Tuhan menciptakan aku pasti ada rencananya ya. Termasuk aku mau sekolah di mana, belajar apa saja, ketemu sama teman-teman, siapa dan juga guru-gurunya. Tuhan Yesus mimpin aku untuk memahami aku dan sekolahku di ibadah pagi ini, agar dapat memenuhi tujuan hidupku dalam Tuhan. Amin. Shalom teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Selamat datang di ibadah online kelas khusus GKI Kebayoran Baru. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman-teman kelas khusus pada hari ini. Sekalipun kita masih berada di dalam masa pandemi ini, tetapi aku yakin teman-teman pasti masih merasa semangat dan merasa sukacita untuk kembali menghadap kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sangat amat baik sekali di dalam kehidupan kita, teman-teman boleh menuliskannya di kolom chat ya. Wah, sama Kak, aku juga senang karena bisa beribadah bersama pada pagi ini dan bisa membawa berkat untuk kita semua, sekalipun hanya dengan online ibadahnya. Mari teman-teman, kita buka ibadah ini dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan dapat satukan kami di ibadah online pagi ini. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya atas kehadiran-Mu yang tidak membuat rasa sukacita kami menjadi berkurang dalam ibadah ini bersama Papa Mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, meskipun saat ini kita sudah ada yang bersekolah secara tatap muka, atau masih ada yang bersekolah secara online, tetapi kita tetap harus bersyukur teman-teman, karena Tuhan kita baik dan teramat baik, terlebih dengan kesehatan kita dan keluarga kita semua. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari teman-teman, Papa Mama, kita menaikkan pujian Bapa Engkau Sungguh Baik dengan berdiri.
baik buat kami. Engkau menyertai sekolah kami dan teman kami dan guru-guru kami yang tiada lelah memberikan ilmu kepada kami. Bahkan di saat sulit seperti ini, kami bersekolah tapi tidak bertatap muka langsung dengan teman-teman dan guru. Kami tahu Tuhan selalu hadir di setiap kehidupan kami, di saat senang, sedih, kesal, marah. Tuhan ada di sebelahku dan menjagaku. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi untuk mengingat kembali akan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu dan kesetiaan-Mu begitu besar dan dahsyatnya dalam kehidupan kami, terutama buat kami semua. Dan sekarang kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk datang kepada Engkau untuk memohon ampun. Terkadang kami malas berdoa untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, atau kami secara sengaja marah kepada Engkau Bapa, karena apa yang kami minta Tuhan berikan tidak sesuai dengan apa yang kami ingini. Ikan hiu ketemu kecoa. Teman-teman, mama papa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami datang ke hadirat-Mu untuk meminta maaf atas kesalahan yang kami buat Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering malas mengerjakan PR, terkadang mengejek teman ataupun berbohong. Ampuni kami Tuhan Yesus, dan kami berjanji kami akan perbaiki diri kami. Bimbing kami Tuhan Yesus. Amin. Halo teman-temanku yang terkasih. Kali ini aku akan menceritakan pengalamanku selama sekolah online. Wah, sudah nggak terasa ya, sudah tahun 2022 saja. Udah 2 tahun loh COVID numpang di bumi, yang menyebabkan anak-anak sekolah seperti kita ini melakukan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Menurut aku ya, PJJ itu kurang seru, karena kita tidak bisa bertemu dengan teman kita, dan juga banyak tugas numpuk di classroom, dan banyak juga keluhan lain. Sampai-sampai ada loh anak yang bolos dengan alasan sakit, padahal dia nggak bener-bener sakit loh. Nah, contoh seperti itu jangan ditiru ya teman-teman. Kita juga harus bersyukur selama PJJ ini kita diberi alat komunikasi sehingga kita bisa Zoom dan mengikuti pembelajaran. Jangan lupa ya teman-teman, Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita semua.
khusus, teman-teman remaja lainnya, dan juga papa mama yang ada di rumah yang saat ini mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Hari ini kita memasuki satu topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu aku dan sekolahku. Kalau mayoritas waktu orang tua untuk bekerja, buat teman-teman kelas khusus dan kakak remaja mempunyai mayoritas untuk belajar, untuk mengikuti kegiatan sekolah, untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah dan yang lainnya. Kadang belajar itu menyenangkan, kadang belajar itu membosankan. Ya, kita mau dengar nih bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh Pendeta Hendra Setia Prasaja, biasa dipanggil dengan Kak Hendra, dibantu dengan host kita yaitu Kak Jemima. Siapkan Alkitabnya, kita buka di 1 Raja-Raja 2 ayat 5 sampai 12. Dan kita akan belajar dari tokoh Salomo yang akan kita baca di kitab ini. Oh iya, teman-teman, jangan lupa bawa buku catatan dan alat tulis. Dan teman-teman, jika merasa ada yang bingung, ada yang ragu, boleh teman-teman bertanya, gak usah takut. Nanti teman-teman langsung klik link yang ada di layar ini. Dan kita pasti akan menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Nah, teman-teman, semua pertanyaan yang teman-teman tanyakan, kita akan jaga kerahasiaannya. Ya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yakin masih mau sekolah? Bisa nggak sih kita nggak usah sekolah, tapi bisa dapat cita-cita di pekerjaan yang kita inginkan di masa depan nanti. Bersama saya Kak Jemima dalam tema Aku dan Sekolahku. Semua orang punya cita-cita, dan cita-cita biasanya didasarkan pada apa yang dianggap baik dan menyenangkan. Apakah kamu bersekolah saat ini untuk mempersiapkanmu meraih cita-citamu? Dan bagi kalian, para QTC, pasti juga punya cita-cita. Cita-cita saya menjadi dokter. Saya Jovanka Amanda. Jika sudah besar nanti, saya bercita-cita menjadi seorang arsitek. Nama saya Bangga. Saya ingin menjadi pemain sepak bola. Halo, nama saya Caleb. Cita-cita saya menjadi komputer engineer. Saya ingin menjadi polisi atau kriminolog. Aku mau jadi pengusaha. Jadi kalau udah besar, aku pengen jadi saintis karena aku pengen ngobatin orang-orang yang membutuhkan. Cita-cita saya ingin menjadi TNI AL. Aku ingin menjadi animator. Kalau cita-cita saya mau menjadi koki. Cita-cita saya ingin menjadi YouTuber. Cita-cita saya ingin menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Kemarin sudah ditanyakan dalam survei online dan didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling diminati adalah seni sebesar 30%. Mungkin saja ini karena menjadi penyanyi, pemain film adalah orang-orang yang tampil di depan publik dan mudah menjadi tenar. Yang menarik, 28% dalam selisih satu responden mengatakan belum tahu mau bekerja di bidang apa jika sudah besar nanti. Mungkin ini karena bingung apa ya yang harus dipilih. Bagi yang sudah mempunyai pilihan, jangan senang dulu, karena survei lain dengan responden para orang tua menunjukkan bahwa orang tua
punya keinginan tersendiri terhadap teman-teman kritisi. Buat kami sebagai orang tua, apapun pilihan profesi yang anak akan pilih saat mereka dewasa adalah menjadi hak anak. Tugas kami sebagai orang tua hanya dapat memberikan dukungan dengan cara mengetahui apa bakat dan minat dari anak dan mengembangkannya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Harapan kami sebagai orang tua untuk anak kami pada saat dia besar nanti adalah yang pertama, menjadi anak yang takut akan Tuhan dimanapun mereka berada. Karena kami sadar bahwa zaman ini sudah sangat berbeda dan kami tidak bisa melihat, mengawasi, dan mendampingi terus selama 24 jam setiap hari. Karena dengan takut akan Tuhan, anak juga akan setia dalam firman Tuhan dan taat pada orang yang lebih tua. Harapan kami berikutnya adalah anak kami bisa mengembangkan bakat dan talenta yang ada, sehingga mereka bisa mengejar cita-citanya kelak. Dan apabila sudah berhasil, kelak bisa menjadi saluran berkat untuk sesama dan lingkungannya. Yang terakhir adalah harapan kami supaya anak kami bisa terus tumbuh menjadi anak yang sehat, bahagia, dan bisa menjadi kebanggaan kami orang tua, keluarga, dan terutama Tuhan Yesus. Harapan saya terhadap anak-anak ketika mereka besar, yang paling utama adalah ingat kepada Tuhan Yesus dan selalu mengikuti perintah dan ajarannya. Iman adalah nomor satu daripada apapun. Sebagai orang tua, saya percaya anak saya bisa menjadi apapun yang terbaik. Jadi saya tidak akan memaksakan dia harus menjadi dokter, insinyur. Yang saya inginkan adalah dia belajar sungguh-sungguh dan mengejar impiannya. Sepanjang dia sungguh-sungguh, saya percaya dia akan menjadi orang yang berguna. Terima kasih. Harapan kami kepada anak kami ketika mereka besar nanti, kami tak mengharapkan kalian menjadi orang kaya hingga menjadi sombong. Kami hanya ingin punya anak yang baik hati dan selalu mendoakan orang tuanya. Kami ingin anak-anak bisa diterima oleh lingkungan, bisa beradaptasi dan memiliki cukup teman dan sehat selalu, serta tetap berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Harapan saya ketika anak-anak saya besar nanti, saya berharap mereka menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang bertanggung jawab, yang melakukan semua pekerjaan dan tanggung jawab mereka dengan hati, dengan bersukacita, dan tentunya mereka juga punya hati untuk peduli kepada sesama mereka. Harapan saya atas anak saya jika besar nanti adalah dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik dari orang tuanya saat ini. Dia bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi gereja, dan terutama bagi Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya itu juga menjadi bagian dari kebahagiaannya dan juga menjadi cita-cita yang diharapkannya nanti. Itu aja sih harapan yang saya inginkan dari anak saya. Terima kasih. Harapan saya untuk anak saya di masa depan adalah dia tetap aktif di dalam kehidupan bergereja dan tetap melayani Tuhan sesuai dengan panggilan dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Harapan saya untuk anak saat mereka besar nanti adalah agar anak saya bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan dan juga anak yang berbakti kepada orang tua, keluarga, dan juga kepada masyarakat. Jadi ya nggak muluk-muluk sih, biarlah mereka menjadi seperti apa yang mereka inginkan, tetapi yang terutama biarlah anak itu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Semua harapan orang tua ini biasanya muncul dari analisa orang tua atas berbagai tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Makin besar tantangan
maka orang tua ingin anak mereka semakin bagus. Teman-teman, jika hari ini kita perlu mempersiapkan diri untuk menggapai cita-cita kita, ternyata ada satu kisah loh di Alkitab yang sangat menarik. Kita buka yuk. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 12. Untuk membahasnya, saya mau undang Kak Hendra nih. Kak Hendra ini pendeta tugas khusus di Badan Bina Warga. Halo Kak Hendra, bersama dari jauh ya. Halo Yemima, lagi pada bahas aku dan sekolahku ya? Iya nih Kak, penting karena sekolah itu adalah proses yang penting banget untuk kita akhirnya bisa ngadepin tantangan ketika kita besar nanti. Oke, pasti teman-teman juga sudah buka Alkitab ya, dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 12. Kita akan baca, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa ya. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kekuatan Roh Kudus menolong setiap kami mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Kami berdoa dalam Kristus Yesus. Amin. Yuk kita baca ya firman Tuhan. Dari 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan bahas sama-sama tentang Raja Salomo dalam menghadapi banyak tantangan. Ini penting nih, kita bahas yuk. Ayo Kak, boleh banget. Saya dan teman-teman QTC dan juga teman-teman remaja ingin tahu. Nah, ini ada kisah sebelum Salomo menjadi raja, ada anak Daud lainnya, namanya Adonia, yang menobatkan dirinya sebagai raja. Jadi ada satu tantangan besar yang dihadapi Salomo, yaitu dia berhadapan dengan situasi ada raja lain. Nah, ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, disebutkan tadi dalam firman Tuhan, bahwa Salomo itu berhadapan dengan banyak umat Tuhan. Ayat 7 disebutkan, sekalipun aku masih muda dan sangat tidak berpengalaman, di tengah-tengah umat yang begitu besar, jadi banyak banget. Tantangan pertama adalah adanya orang yang lain yang mau menjadi raja. Dua, tantangannya adalah begitu besarnya umat. Tapi di tengah tantangan itu, Salomo masih punya kerinduan pribadi, yaitu mau mendirikan satu rumah Tuhan yang layak. Karena pada saat itu belum ada rumah Tuhan yang layak. Sehingga dia punya tantangan, tapi tetap punya kerinduan untuk berlaku sesuatu. Oh, jadi bukan hanya tentang tantangan ya,
tapi juga ada keinginan Salomo untuk berbuat sesuatu yang besar, Kak. Betul banget. Jadi ini kita juga, teman-teman semua, kita itu harus seperti Salomo ya. Dia harus mampu menghadapi tantangan, kita juga harus mampu menghadapi tantangan, tapi sekaligus juga kita punya kerinduan untuk melakukan sesuatu yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Nah, teman-teman juga harus begitu. Kita sekolah bukan hanya sekedar untuk memenuhi apa yang akan kita hadapi nanti, tapi juga harus mampu untuk membuat kita punya kerinduan-kerinduan besar untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Oh, jadi pertanyaannya itu gimana ya caranya kita bisa jadi Salomo? Nah, ini bagus nih pertanyaannya ya. Jadi, ayo kita lihat ya ayatnya yang kelima disebutkan di sana. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Lalu berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wah, enak banget nih. Salomo dapat kesempatan untuk meminta apa aja dari Tuhan. Bener banget nih ya. Walaupun kita mungkin saat ini nggak seperti Salomo, tapi sebenarnya kita bisa meminta juga kepada Tuhan untuk sesuatu yang kita rindukan. Dan kita mau juga untuk mengusahakan sesuatu yang tepat. Nah, permintaan apa yang Salomo minta ini yang paling penting nih ya. Jadi ketika dia diberikan kesempatan untuk meminta, apa yang jawabannya Salomo ini yang penting ya. Yuk kita lihat ya ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita lihat ya. Ayat yang ke-6 disebutkan nih. Jadi ada 3 hal penting. Pertama, Salomo tuh tahu bahwa dia adalah anaknya Daud, dan Daud ayahnya yang raja sebelumnya itu diberkati banget oleh Tuhan karena dia mendapat kasih setia Tuhan. Jadi keberhasilan ayahnya yaitu Daud itu karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi Salomo tahu banget bahwa segala yang terjadi itu adalah kebaikan Tuhan. Yang kedua, di ayatnya yang ke-7 firman Tuhan disebutkan, Salomo tuh sadar banget siapa dirinya dan juga apa yang ada dalam lingkungannya. Lihat ya ayatnya yang ke-7. Disebutkan di sana bahwa aku ini masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi Salomo tuh tahu banget bahwa dia benar-benar sangat muda, pengalamannya belum banyak dan berhadapan dengan situasi di mana rakyatnya banyak banget. Ini adalah sesuatu yang penting banget ya. Wah, berarti dengan menyadari tantangan yang ada, kita jadi tahu meminta apa yang penting ya, Kak? Bener banget. Mungkin kita nggak seperti Salomo, nggak bisa langsung meminta kepada Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tuh memberikan kesempatan untuk kita untuk meminta sesuatu. Tahu nggak, Yemima, gimana caranya? Ini nih caranya. Yang pertama, menjalin relasi dekat dengan Tuhan. Rajin baca Alkitab dan merenungkan bersama keluarga. Salah satu caranya ya, Kak. Yang kedua, sadar apa yang ada saat ini adalah wujud kasih Tuhan. Keberhasilan Daud adalah kasih Tuhan. Keberadaan kita di sekolah saat ini juga adalah wujud kasih Tuhan. Dan yang ketiga, sadar akan lingkungan dan potensi kita serta kelemahan diri kita. Salomo sadar dia masih muda sehingga ia meminta apa yang penting. QTC juga penting, sadar akan dirinya sehingga mau mendengar-dengaran dengan orang tua dan guru juga. Meskipun saat ini merasa bahwa dirinya sudah lebih dewasa, sudah lebih oke. Bener banget ya Mima. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama, jalin relasi dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus sadar akan anugerah yang Tuhan beri. Yang ketiga, kita juga harus sadar akan situasi lingkungan dan situasi diri. Hari ini kita semua masih sekolah dalam situasi yang belum seperti biasanya. Kita masih dalam situasi online. Dan mungkin saja sekolah di mana kalian berada saat ini adalah sekolah di mana kita sebenarnya nggak suka nih dengan sekolah ini. Ketika penerimaan siswa baru, kalian harus berhadapan dengan syarat zonasi.
Dan itu membuat sekolah yang saat ini mungkin saja kita tidak merasa bahwa itu adalah sekolah impian kita. Tapi kita saat ini Tuhan berikan sekolah itu. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya Tuhan sedang bekerja untuk memberikan sesuatu yang kita nggak tahu. Tapi ini adalah anugerah Tuhan. Nah, yang kedua, kita juga harus berupaya untuk menyesuaikan diri supaya mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Sekolah yang serius, walaupun masih online, kita juga harus terus semangat dan melakukan sesuatu yang penting dalam mempersiapkan diri kita. Nah, yang berikutnya nih Papa Mama nih, penting juga nih ya. Jadi Papa Mama ini kesempatan yang baik karena situasi pandemi membuat kita berada di rumah terus. Dan ini adalah situasi penting untuk membangun relasi bersama dengan Tuhan, dengan seluruh keluarga. Jadi ini poin yang penting nih ya. Bersama-sama dengan Papa Mama kita membangun relasi dengan Tuhan di tengah keluarga. Jadi bukan hanya QTC atau teman remaja saja ya Kak. Tapi Papa dan Mama juga harus berperan. Bener banget ya Mima. Jadi 3 hal tadi juga harus Papa Mama lakukan. Jalin relasi, kita juga harus terus-menerus kenal anugerah yang Tuhan beri. Dan yang ketiga, kita harus terus-menerus mampu mengenali situasi lingkungan dan situasi diri. Dengan terus membangun relasi dengan Tuhan, dengan berdoa bersama dengan anak-anak, Papa Mama bisa membangun juga pengenalan akan anugerah yang Tuhan beri melalui anak-anak. Nih jangan terus menuntut anak-anak ya Papa Mama, tapi juga harus melihat bahwa ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup anak-anak. Kita harus support mereka, berikan apresiasi. Nah, teman-teman juga, kita juga harus bersama-sama terus mengembangkan diri supaya akhirnya kita mampu mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Pada akhirnya, Salomo malah dapetin semua ya Kak. Wah, keren banget teman-teman. Bener banget, akhirnya di ayatnya yang ke-12 disebutkan bagaimana Tuhan akhirnya memberikan apa yang Salomo minta plus juga hal-hal yang lainnya. Ini pasti membahagiakan banget ya. Wah, terima kasih ya Kak sudah menemani saya bahas firman. Bicara soal aku dan sekolahku, kita belajar teman-teman bahwa Tuhan mengajak kita untuk yang pertama, jalin relasi dengan Tuhan. Kedua, sadar akan anugerah yang Tuhan beri. Dan yang ketiga, sadar akan situasi lingkungan dan situasi diri. Apapun cita-cita kita harus meminta hikmat dari Tuhan agar kita bisa terus tahu dimanapun kita bersekolah adalah kebaikan yang Tuhan beri. Dan kita mau terus peka terhadap situasi lingkungan dan potensi diri kita. Terima kasih Kak Hendra. Oke, nah sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri perenungan firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang Salomo. Kami rindu menghadapi tantangan di sekolah. Kami juga berdoa agar kesempatan bersama-sama dengan keluarga boleh menjadikan kami semakin dekat satu dengan yang lain dan terlebih membangun relasi dengan Tuhan. Kami bersyukur atas sekolah kami bersyukur atas keluarga kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Dalam Kristus, amin. Sampai jumpa ya, Yemima, teman-teman, Tuhan berkati. Teman-teman kelas khusus dan teman-teman remaja lainnya, sungguh indah penjelasan firman Tuhan melalui tokoh Samuel dan bagaimana kami mencapai tujuan hidup kami dalam Tuhan. Aku mau kutip ayat ini buat teman-teman dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9, yaitu doa Samuel kepada Tuhan.
Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Seperti doa Samuel, ini juga aku minta dan juga kepada teman-teman, minta kepada Tuhan hikmat untuk memahami jalan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Ikan hiu nonton wayang. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami sangat bersyukur karena pada hari ini kami sudah boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman dari Pendeta Hendra. Semoga apa yang kami dengar dan apa yang disampaikan oleh Pendeta Hendra bisa berguna bagi kami dalam mengembangkan diri kami menjadi orang yang lebih baik. Semoga kami bisa mendapatkan pesan yang baik dari firman yang telah disampaikan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pagi ini yang sudah berjalan dengan baik. Pimpin hidup kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan yang akan kami lalui. Pertemukan kami lagi minggu depan Tuhan dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, hai anak-anak dan papa dan mama. Diberkatilah hidupmu hari ini, sekolahmu, pekerjaanmu. Diberkatilah masa depanmu dengan kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Hai teman-teman semua, ibadah kita hari ini udah selesai. Oh ya, jangan lupa ya, habis ibadah ini kita akan bertemu melalui Zoom. Dan mama papa juga akan ikut, tapi Zoomnya terpisah. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau mau japri juga boleh. Klik link yang kita informasikan di deskripsi video ini ya, pasti akan kita respon. Teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa minggu depan masih ada ibadah lagi ya. Oh iya, jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah lagi. Sampai jumpa.